Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Oke guys, di sini gue bakal sedikit bahas terkait motor GSX 150R ini dari Suzuki ya. Nah, gue bakal sharing sedikit tentang kelebihan dan kekurangan motor ini kira-kira apa aja gitu. Setelah gue pakai kurang lebih 1,5 bulan lah ya. Nah, apa aja nih kira-kira kan? Ini dari apa yang gue pakai, dia mengasih performa mesin yang sangat bagus banget ya, dimana motor ini sangat-sangat ngebut. Jadi yang pertama yang paling gue suka dari motor ini adalah kelebihannya itu performa mesinnya yang sangat-sangat mantap, dimana mesin motor GSX ini terbilang sangat cepat dan juga sangat responsif guys, dan dia juga napasnya bener-bener panjang. Jadi panjangnya gimana nih? Panjangnya itu gigi satu dia bisa nyampe di 30-an kilometer. Gigi 2 sampai di 45 50 dan gigi 3 sampai di 75 kilometer cuy. Napasnya panjang. Jadi selama gue pakai motor ini di jalan raya di Jakarta, yang paling tinggi itu gigi 5 di kecepatan 120-an. Itu gigi 5 belum gigi 6. Jadi gigi 6 belum kepake sama sekali cuy. Secara look motor ini kebilang masih ganteng ya. Tapi kalau dibandingin sama CBR atau R15, tentu motor ini ada di level ketiga gantengnya ya, kalau dibandingkan sama mereka berdua gitu. Tapi kalau misalkan dari performa, ini yang pertama paling bagus dibandingkan CBR ataupun R15. Jadi benar-benar motor ini adalah peringkat satu kalau menurut gua dari segi performa. Itu yang pertama. Yang kedua, bodinya tuh dia kokoh dan sangat-sangat kuat. Jadi motor ini ngasih performa body yang gak cuma bisa dipakai setahun 2 tahun tapi bisa pakai lama. Jadi bodinya itu benar-benar bagus dan sangat kokoh sekali guys. Jadi kalau kalian pengen cari motor yang kuat, mesinnya bandel, Suzuki ini cocok banget cuy. Karena kalau dibanding sama R15 ya, itu dia lebih kopong guys. Terus badannya juga kurang tebel gitu. Ini dia tebel dan alot ya. Bagus banget pokoknya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari suspensinya juga empuk. Nah kalau suspensi ini segini bilangnya empuk gitu. Kemudian dari yang keempat perpindahan giginya. Ini perpindahan giginya juga mulus banget ya. Dimana ketika kita di kecepatan tinggi, kalau kita mulai pindah gigi di sini juga enak banget coy. Jadi benar-benar stabil untuk perpindahan di setiap giginya. Itu empat kelebihan yang mungkin jadi pertimbangan motor-motor sport yang menurut versi gua gitu ya. Kalau looknya mungkin ini ganteng juga ya, masih ganteng. Tapi kalau dengan sama R15 tentu ini nomor 3 setelah CBR ya. Jadinya tapi masih ganteng sih menurut gua. Dan dengan kondisi yang gue pakai saat ini, motor ini udah mulai dirubah pada bagian belakangnya cuy. Jadi di sini ini kita udah bikin racing banget ya. Jadi lebih ganteng, lebih gahar lagi cuy. Jadi bener-bener motor ini kelihatan banget racingnya ya. Dan tetap gue tambahin itu kenapa? Karena itu fungsinya biar nggak terlalu nyeret kalau hujan, kalau kena air ya guys ya. Karena kalau itunya hilang, waduh kerasa banget coy. Nyeretnya kena badan, kena punggung tuh bener-bener kotor lah kalau hujan ya. Ini. Lalu kita akan ngomongin dari segi kekurangan motor ini apa gitu ya. Kekurangan yang pertama yang gue rasakan dari motornya adalah yang pertama itu karena memang ini semi-semi racing gitu ya. Jadi joknya itu keras coy. Ya, ini motor joknya keras. Baik buat yang di apa namanya? Di sini buat yang itu tapi yang dibonceng ini keras. Jadi kalau buat pakaian harian agak sakit ke pantat, tapi kalau udah biasa biasa aja gitu ya. Cuma kalau pertama kali pakai akan kerasa lebih berat, lebih sakit gitu, lebih keras dibandingin sama R15 ataupun CBR. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua dari motor ini itu mungkin apa lagi ya? Itu baru pertama ya yang gue rasain ya. Karena memang sejujurnya motor ini nggak ada kurangnya sih cuy. Kalau mau ngomongin look ya, kalau look yang standarannya mungkin masih bilang kalah sama R15 sama CBR. Tapi kalau yang motor gue yang pakai ini dengan posisi bagian butut yang kayak gini, ini nggak kelihatan jelek cuy, malah kelihatan malah jadi ganteng ya. Jadi bagus gitu, jadi keren banget. Dan motor ini padat banget cuy. Jadi secara kekurangan, kalau menurut gue pribadi, kekurangannya itu pertama di joknya aja yang keras, suspensinya empuk. Nah, oh iya di stangnya. Nah ini yang kedua stangnya.
Jadi di GSX ini dia stangnya itu lebih di bawah, lebih turun ketimbang CBR. Jadi dia terasa beda 1-2 sentian lah, lebih pegel sedikit. Tapi pada kenyataannya nggak sepegel itu, masih aman-aman aja. Kalau sama R15 paling pegel cuy, karena paling jauh dia. Jadi ini kalau dari segi stang atau mungkin posisi duduknya, ini masih kebilang nyaman, masih aman banget cuy. Itu ya, jadi banyak kelebihan pada kekurangannya ya. Nah selebihnya mungkin kalian nanti boleh share aja di kolom komentar apa aja yang jadi kelebihan sama kekurangannya, karena menurut gue motor ini udah cukup worth it ya, apalagi performance gue sangat mengunggulkan itu, dan motor ini benar-benar the best. Kalaupun gue boleh kasih ranking buat motor-motor pilihan gue di kelas 150 cc dari R15, CBR sama GSX, gue akan pilih dinobatkan sebagai juara umum atau juara satunya ada di GSX cuy, karena mesin dari motor ini itu benar-benar halus, mulus, dan juga kenceng ya. Udah gitu dia nggak ogohan ya, nggak banyak servis lah intinya mah. Itu aja cuy, nanti kurangnya lebihnya boleh di komen di bawah. Thank you.